Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murjiah SSI. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saat ini saya sebagai mahasiswi PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Siliwangi dengan NIM 232189104550027. Hari ini saya membuat video pembelajaran untuk uji kinerja PPG Daljab tahun 2023 dengan materi gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, alhamdulillah. Sudah masuk semua ya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya disiapkan. Let's say our prayer, pray do. Finish. Hari ini berangkat semua? Ya. Siapa yang tidak berangkat? Nihil? Nihil. Berarti sehat semua ya? Ya. Kalau berangkat semua berarti semua sehat, bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan senang, dengan gembira, dan juga tentunya memahami apa yang dipelajari pada pagi hari ini. Hiduplah Indonesia Raya, dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, silahkan duduk. Ya, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tentunya selain meningkatkan rasa nasionalisme kita, juga meningkatkan rasa cinta tanah air. Coba kalian lihat di bawah kalian, kotor apa tidak? Sudah bersih ya? Sudah. Tadi pagi sudah ada yang piket? Sudah. Ya, seperti biasa, aturan kelas kita yang sudah selalu diingatkan, dijalankan, dan tidak dilanggar ya. Iya. Ada apa saja? Tidak berisik. Iya, tidak berisik waktu di kelas atau pada waktu pembelajaran. Apalagi? Tidak makan di kelas. Nah ini, ya, iya. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang sistem pernapasan manusia? Ada yang masih ingat? Organ pernapasan manusia apa saja? Hidung, trakea. Coba yang kamu tahu organ pernapasan kita apa saja? Tadi kan sudah macam-macam disebutkan. Hidung, terus laring, faring, trakea. Untuk pembelajaran kita pada hari ini masih berhubungan dengan pelajaran minggu lalu tentang sistem pernapasan. Kalau kemarin kita membahas tentang struktur pernapasan, organ-organ pernapasan, kemudian mekanismenya. Nah, sekarang kita belajar tentang gangguan sistem pernapasan pada manusia. Ya, kira-kira apa ini gangguan? Ada yang pernah mengalami gangguan? Sesak napas. Coba, kalau kamu bernapas pakai apa? Hidung. Coba kalau hidungmu dipencet sebelah. Gimana? Ada bedanya enggak ditutup sebelah dengan dibuka semuanya? Bedanya apa? Yang satu nggak bisa nyedot atau mampet. Coba kalau dua-duanya ditutup. Meninggal. Coba. Mulutnya jangan dibuka. Kalau hidungnya ditutup, mulutnya dibuka, kamu kan bisa ambil dari mulut. Tapi ini kalau ditutup semuanya. Gimana? Rasanya gimana? Mampet? Sesak nggak? Engap? Sesak? Ya, jadi itu kalau organ pernapasan salah satu kita
seperti tadi tidak berfungsi, itu berarti sedang terkena gangguan. Atau kamu pilek saja. Kalau pilek rasanya gimana? Gak enak, mampet, sesak napas, melet dan sebagainya ya. Nah, berarti itu organ kita sedang mengalami gangguan atau penyakit ya. Nah, kalau yang kalian sudah pernah alami selain flu tadi, pilek, asma, ada yang kena asma di sini? Ada. Siapa? Sena. Asma, rasanya gimana? Sesak nafas. Nah, untuk mengetahui kemampuan awal kalian, kita lakukan pretest dulu ya. Sejauh mana kamu mengetahui tentang gangguan pada sistem pernapasan? Sudah? Tidak ada koneksi. Untuk lebih memahami materi hari ini, kalian lihat videonya ya. Coba diperhatikan dulu. Kalian pernah gak sih berpikir seperti apa jadinya kalau kalian mengalami kesulitan pernafasan? Apalagi katanya dampak virus corona dapat menyebabkan manusia susah sekali untuk bernafas. Semoga jangan sampai terjadi ya. Meskipun demikian, seperti halnya anggota tubuh lain, sistem pernapasan manusia juga dapat terkena kelainan dan penyakit. Tapi, apa saja sih kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia? Simak video berikut ini. Asma. Kamu pasti sudah familiar kan dengan istilah asma. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernafasan. Penyebab penyempitan saluran pernafasan biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, bulu, serangga kecil, ataupun rambut. Penyakit ini juga dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderitanya mengalami masalah psikologis. Jika tidak diberi segera penanganan, penderita dapat mengalami kematian akibat sesak nafas. Itu adalah asma. Yang kedua ada pneumonia. Masih ada lagi nih, nama pneumonia. Pneumonia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae. Akibatnya di sini alveolus penderitanya akan terisi cairan. Di sini juga akan menghambat proses pernafasan. Yang ketiga ada emfisema. Ada beberapa jenis penyakit dan kelainan pada sistem pernapasan manusia. Di sini ada salah satunya yaitu emfisema. Merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Kantong udara pada paru-paru juga akan mengalami kehancuran secara perlahan, sehingga membuat nafas menjadi pendek-pendek. Emfisema disebabkan karena kebiasaan merokok, adanya polusi udara, dan polusi asap rokok di sekitar kita. Nah, makanya nih, sahabat semua jangan merokok ya. Nah, selanjutnya ada kanker paru-paru. Penyakit pernapasan selanjutnya itu adalah kanker paru-paru. Seperti halnya kanker jenis lain, kanker paru-paru juga merupakan penyakit yang berbahaya. Penyakit ini disebabkan karena sel kanker yang tumbuh di paru-paru dan terus tumbuh tidak terkendali. Bila dibiarkan, sel kanker dapat menyerang bagian tubuh lainnya. Kanker paru-paru juga dapat disebabkan karena kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman beralkohol, dan kebiasaan-kebiasaan tak sehat lainnya. Penyakit selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC. Penyakit pada sistem pernafasan ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan pintil-pintil pada dinding alveolus. Karena pintil-pintil tersebut, proses difusi oksigen terganggu dan penderita TBC biasanya mengalami batuk darah. Mengerikan ya sahabat. Selanjutnya ada laringitis. Selain berbagai jenis penyakit, ada penyakit yang namanya laringitis. Penderita laringitis mengalami peradangan yang terjadi di laring atau pangkal tenggorokan karena infeksi bakteri, virus, ataupun jamur. Ada juga yang namanya bronkitis.
Nah, di sini disebut bronkitis itu karena mengganggu bagian cabang tenggorokan atau bronkus akibat infeksi biasanya. Infeksi ini akan menyebabkan penderita menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus sehingga penderitanya mengalami sesak nafas. Masih ada lagi nggak ya penyakit sistem pernapasan? Tentu masih ada beberapa penyakit-penyakit yang mengganggu sistem pernapasan. Sahabat bisa browsing dan mengenal berbagai macam penyakit dan bagaimana mengetahui cara mencegah agar tidak terkena penyakit-penyakit tersebut. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 ya. Coba Fikri dibaca yang nomor 1. Apa itu Fikri? Kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan? Apa coba? Iya, peserta didik mampu menjelaskan gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang kedua, Dera apa? Peserta didik mampu menganalisis penyebab penyakit atau gangguan dalam sistem pernapasan. Ya, ini nama-nama kelompoknya. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya. Nanti setiap kelompok akan berburu kirimkan video ya, karena setiap kelompok masing-masing memiliki permasalahan yang berbeda-beda ya. Ya. Coba sekarang gabung dengan kelompoknya terlebih dahulu sesuai dengan nama-nama yang ada di depan. Silahkan mencari tempat yang nyaman. Buku-bukunya dibawa juga. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Ini kelompok berapa? Kelompok 5. Mana kelompok 5? Ini kelompok 5. Di LKPD nanti kalian tulis nama anggotanya ya. Yang kedua, nah, tujuan dari LKPD ini adalah melalui LKPD peserta didik mampu menganalisis gangguan pada sistem pernapasan dan menemukan upaya pencegahannya. 1. Amati video tentang gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia yang linknya nanti dibagikan di setiap perwakilan saja ya, perwakilan kelompok 1, 2 dan selanjutnya. Kemudian yang kedua, siapkan informasi permasalahan dan jawaban Anda untuk dikomunikasikan di forum diskusi nanti ya. Jadi setelah selesai mengerjakan seperti biasa nanti dipresentasikan di depan. Salah satu ada yang menulis, jadi nanti pembagian kelompoknya ya. Jadi tidak ada yang nganggur, semuanya bekerja. 1 menulis, kemudian 1 mencari info di buku, di LKS, atau mencari di internet. Coba kelompok 1, sudah dilihat videonya? Kelompok 2, tentang apa kelompok 2? Asma, Bu. Asma, kelompok 2 tentang asma. Jadi nanti dicari asma itu penyakit apa, penyebabnya apa, organ yang terkena apa, kemudian bagaimana caranya mencegah dari asma. Kelompok ini apa? Tentang apa? Penyakit apa? Bronkitis, paru-paru. Kanker paru-paru apa bronkitis? Nah, kamu sudah lihat videonya belum? Nah, masa sudah masih bingung? Iya, 1 aja. Nah, ini kan bisa dilihat. Nah, diperhatikan. Bisa dikerasin nggak itu? Nah, itu kan udah kelihatan yang dibahas penyakit apa? TBC kan? Tadi apa TBC? Tuberculosis. 1 nulis, biar itu cepat. 1 di sini. Ya, untuk teknik penilaian nanti ada yang pertama penilaian sikap ya. Jadi sikap kalian selama proses pembelajaran. Yang kedua penilaian pengetahuan. Tadi ada pretest dan nanti juga ada post test ya. Kemudian yang ketiga penilaian keterampilan berdiskusi dan
mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, ini mencari. Tadi sudah lihat videonya belum? Ya, jadi yang melihat satu, yang mencari satu, kamu juga ikut. Coba permasalahannya apa tadi, penyakit apa? Paru-paru bocor. Nah, kira-kira paru-paru bocor itu kenapa? Banyak merokok? Apakah hanya karena merokok? Salah satu. Dosa. Salah satu saja. Yang belum ditulis di situ. Penyebabnya apa? Tadi kan sudah waktu si Sena itu, kira-kira penyebabnya apa? Kamu kelompoknya sini. Kamu ikut mencari. Coba tadi apa kelompokmu? Tentang penyakit apa? Paru-paru. Paru-paru bocor? Kanker paru-paru. Ya. Kalian perhatikan di situ, apakah anak usia kalian bisa terkena? Bisa? Ada nggak, Bu? Ada peradang. Apa? Tanya apa? Satu aja. Tinggal upaya. Ayo, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis gangguan penyakit bronkitis. Perkenalkan, nama saya Olive. Perkenalkan, nama saya Lucy. Perkenalkan, nama saya Tia. Perkenalkan, nama saya Nanda. 1. Jenis gangguan atau penyakit bronkitis, organ yang mengalami gangguan atau penyakit paru-paru. Penyebab, virus dan bakteri, polusi udara, dan kebiasaan merokok. Upaya pencegahan, memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan secara bersih. Nanda? Ada yang bertanya? Ada yang mau tanya? Ya, ini ada yang bertanya, silakan. Diulangi, tadi mungkin kurang jelas. Penyebab dari penyakit bronkitis itu apa? Penyebabnya adalah virus dan bakteri, polusi udara, dan kebiasaan merokok. Virus dan bakteri, kebiasaan merokok, dan polusi udara ya, asap ya. Selain asap rokok juga asap kendaraan. Ada lagi yang mau bertanya? Chandra apa? Bagaimana caranya? Cara pencegahannya adalah memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan secara bersih. Biasakan cuci tangan pakai sabun di air mengalir, terus pakai masker ya. Ya, boleh. Ada lagi? Tidak? Sudah jelas? Ya, jadi nanti setelah ini duduk tidak ada lagi yang bertanya ya. Ya, sudah tidak ada lagi, cukup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan kelompok 5. Ya, mana lagi yang mau maju? Nih kelompoknya Nugrah.
Oh. Siapa yang mau duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Jingga. Saya Naira. Saya Ferry. Saya Nugrah. Saya Dera. Nah, ini dibaca hasil dari diskusinya tadi. Jenis gangguan penyakit paru-paru bocor, organ yang mengalami gangguan atau penyakit paru-paru, penyebab kantung yang penuh dengan udara terbentuk di luar paru-paru lalu pecah, upaya pencegahan tidak merokok. Adakah yang ingin ditanyakan? Yang mau bertanya, siapa? Rizky Tegar mau tanya. Apa penyebab dari paru-paru bocor? Penyebab penyebabnya? kantung yang penuh dengan udara terbentuk di luar paru-paru lalu pecah. Kantung? Yaitu kantung yang penuh dengan udara terbentuk di luar paru-paru lalu pecah. Kalau pecah terus bocor. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Cara upaya pencegahannya tadi supaya tidak terkena. Kelihatannya menakutkan sekali ya. Paru-parunya bocor. Apa? Pencegahannya adalah tidak merokok. Apakah hanya itu saja? Selain tidak merokok kira-kira apa? Menjawabnya cuma satu? Ya. Tidak merokok? Ya, berarti kalau tidak merokok bisa ya? Nah, yang sudah merokok dihentikan supaya tidak terkena tadi. Rian? Pengobatannya bagaimana? Ada yang tanya. Kalau sakit berobatnya kemana? Rumah sakit. Iya. Iya, berobat ke ahlinya, ke dokter. Ke dokter baru. Ya, seperti itu. Bagaimana, cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Ke atas, jangan lupa ya. Tepuk 4. Nah, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Benar apa kacau? Benar ya. 1 kali lagi. 2 kali tepuk 4. Nah, ya cukup ya. Nah, kalau sudah cukup ya. Tadi dari hasil teman-teman kalian maju ke depan, kita bisa membuat kesimpulan dan mengevaluasi. Jadi yang sudah maju tadi sudah menyebutkan ada 5 jenis penyakit yang berbeda penyebab dan juga berbeda cara pencegahannya ya. Ada yang disebabkan oleh alergi. Tadi namanya apa? Penyakit apa? Asma ya. Alergi dingin, alergi debu, alergi bulu hewan ya. Yang suka pelihara kucing di rumah ya. Ya, itu bisa menyebabkan tadi penyakit asma. Kemudian TBC. Penyebabnya apa tadi TBC? Karena bakteri apa? Bakteri tuberkulosis. Mycobacterium tuberculosis. Ya, TBC itu singkatan dari tuberculosis ya, berasal dari penyebabnya tadi ya, ingat-ingat. Kemudian ada lagi nih amandel. Ada yang pernah kena amandel? Pernah? Ya, amandel itu termasuk gangguan namanya tonsilitis. Ya, tonsil itu amandel. Kita
mengenalnya dengan tonsil atau amandel. Mungkin banyak yang sudah merasakan ya, ininya sakit. Kemudian yang parah itu apa tadi? Kanker paru-paru atau paru-paru bocor ya. Itu penyebabnya apa? Ya, sering merokok ya. Kemudian karena pertumbuhan sel-sel di sekitar paru-paru yang melebihi batas, tentunya yang berbahaya. Nah, upaya pencegahannya. Nah, kalau sudah tahu penyebabnya kita bisa mencegahnya ya. Tadi kebanyakan karena merokok. Nah, kalau sudah tahu karena rokok berarti kita harus jauh-jauh ya dari rokok ya. Tidak hanya yang merokok saja, tetapi juga yang terkena asapnya. Ada perokok pasif, ada perokok aktif. Perokok aktif itu yang merokok. Nah, perokok pasif? Iya, yang kena. Misalnya kamu merokok, teman kamu disebul-sebul itu ya. Nah, mereka juga sama resikonya ya, sama dengan perokok aktif. Ya, paham ya? Ya, kemudian ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Dimulai dari awal sampai akhir. David, apa David? Dari hasil presentasi teman-teman kamu tadi juga. Kemudian yang sudah tadi Bu Guru sampaikan juga. Apa? Penyakit yang menyerang Macam-macam penyakit apa saja? TBC. Ya, pneumonia, terus bronkitis, terus asma, laringitis, kanker paru-paru, influenza, ya, radang paru-paru, radang tenggorokan, ada ya? Ya, bagus sekali. Coba Jingga, tadi penyebab TBC apa ya? Bakteri apa tadi? Mikrobakteria tuberkulosis. Ya, Mycobacterium tuberculosis. Ya. Kemudian asma, ada yang tahu penyebab asma apa tadi? Alergi dari debu, bulu hewan, dingin. Ya, jadi dari alergi, dingin, bulu dan sebagainya. Ya, itu kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian nah, sekarang kita post test. HP-nya coba dikeluarkan. Iya. Ya, nanti Bu Guru kirimkan ke WA group, post test dikerjakan sebaik-baiknya. Harusnya nilainya lebih bagus dari pretest yang tadi ya. Sama soalnya 5, pilihan ganda tinggal dipilih. Tadi sudah disampaikan semua. Kalau yang mendengarkan berarti bisa ya. Silakan dikerjakan, sudah Bu Guru kirim di grup. Sudah? Silakan dikerjakan. Tadi sudah dibahas semua tadi. Tulis nama dan kelasnya. Nama lengkap boleh. Berbeda. Tadi kan pretest sebelum kamu mengikuti pelajaran. Nah, sekarang yang post test. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran mulai dari awal sampai pretest, kemudian berdiskusi, presentasi, kemudian kalian sudah bisa menyimpulkan tadi ya. Ada berapa tadi teman kalian yang menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya, kemudian kita melakukan refleksi bersama-sama tentang kegiatan kita pada hari ini ya. Ya. Pembelajaran pada hari ini apakah menyenangkan apa tidak? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Ya, kira-kira dari materi ini yang kalian belum paham, belum tahu apa? Yang belum tahu tadi kan kita sudah belajar semuanya ya. Ya, kira-kira yang belum paham apa?
Apa sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, nanti kita lihat nilainya tadi ya. Iya. Kemudian yang belum paham tadi, kira-kira tindak lanjutnya kamu seperti apa? Apakah akan bertanya ke temanmu atau tadi materinya dilihat lagi ya, dibaca lagi ya? Iya. Ada kesulitan apa yang kamu alami di materi ini ya? Tapi secara garis besar semuanya sudah bisa ya? Bisa apa bisa? Bisa semua? Iya, semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Nih, kalau Bu Guru bilang belajar IPA, jawabannya apa? Menyenangkan. 8A? 8A apa? Luar biasa. Ya, coba yang memimpin salah satu saja di depan sini. Coba Fikri yang memimpin depan sini. Coba, apa Asri sini Asri? Ya, cepetan sini. Asri aja di depan. Ya, semuanya ya. Ya, belajar IPA. Kalau menyenangkan begini ya. Belajar IPA. Menyenangkan. Luar biasa. Yes. 8A. Luar biasa. Ini luar biasa dok ya. Ya, sekali lagi coba tadi belum semangat. Dari belajar IPA. Belajar IPA. Menyenangkan. Luar biasa. Yes. 8A. Luar biasa. Ya, tepuk tangan. Ya. Ini satu lagi. Ini apa? Lupa. Ya, kamu tahu semut? Tahu gajah? Tahu. Gajah sama semut bedanya apa? Besar kecil. Jadi kalau semut kecil, kalau gajah pernah lihat gajah? Pernah lihat gajah enggak? Pernah. Pernah lihat semut? Ya, semut. Kalau Bu Guru bilang semut, kamu bilang kecil, tapi sambil begini ya, kecil. Gajah, semut, gajah. Nah, sekarang dibalik. Kalau Bu Guru bilang semut, kamu jawabnya kecil, tapi gini. Iya, semut, gajah, besar. Paham nggak? Ya, semut, gajah, semut, semut, ya, semut, gajah, semut, gajah, ya, tepuk tangan. Ya, cukup pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita adakan penilaian harian ya. Ya, siap ya? Ya, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini silakan berdoa terlebih dahulu. Disiapkan ketua kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.